di bumi seperti di sorga. Terima kasih Kau teguhkan kami semuanya, dan kami percaya Kau berkata Engkau duduk di atas puji-pujian umat-Mu. Kami percaya Engkau hadir di sini, dan kalau Engkau hadir di sini Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, terbelenggu dilepaskan, bahkan yang butuh jawaban terima jawaban, karena kuasa kegelapan dienyahkan, diusir, dan kemerdekaan terjadi di tengah kami. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan lagi Pak ya. Yes, haleluya. Boleh? Mau duduk sini atau boleh Pak? Oke, good. Ya, haleluya. Saya senang sekali bisa bersama saudara. Dan lebih senang lagi kalau bisa dekat seperti ini. Mantap sekali, saya senang. Dan saya juga ucapkan terima kasih karena saya bisa share di tengah saudara. Saya bilang kenal Full Gospel cukup lama, karena waktu itu ya masih sama kenal baik dengan Pak Alex Kando. Baru mau buka chapter kedua waktu itu, saya datang ke Jakarta. Ya, chapter Full Gospel Businessman waktu awal-awal dengan Pak Dr. Lukas Halim. Dan saya senang almarhum ya, saya senang melihat apa yang Tuhan rencanakan. Bahkan salah satu yang merekomendasi supaya Full Gospel Businessman direkomendasi oleh pemerintah di Indonesia, di Dinas Agama Kristen ya, Bimas Agama Kristen, itu salah satunya ayah saya. Ayah saya sebagai pemimpin gereja menyatakan Full Gospel Businessman Fellowship International boleh berdiri di Indonesia. Haleluya. Itu singkatnya. Tapi bersyukur sekali bahwa Tuhan izinkan saya melayani kurang lebih sekarang 33 tahun di Belanda. Nah, hanya satu saja dasarnya, yaitu Tuhan bilang sama saya, yang jasmani paralel sama yang rohani. Dalam kitab Korintus, saya bilang apa maksud saya, nggak ngerti Tuhan. Tuhan bukakan pikiran saya, di Indonesia bangkit pahlawan-pahlawan, tapi kemerdekaan dibangun oleh mahasiswa di luar negeri. Dan itu sebabnya saya berangkat ke Belanda, karena Budi Utomo dan teman-teman itu menggagas hal ini di Nederland. Jadi saya datang ke sana, salah satu sebab sebenarnya saya itu tidak mau pelayanan ke Jakarta waktu itu. Ya. Dan waktu saya sampai di Jakarta, kenapa saya ditanya, kenapa nggak Jakarta? Saya bilang, satu, sudah banyak batuan. Ya toh Pak Alexander ya, banyak batuan di Jakarta. Kedua, terlalu banyak setan kecil, saya bilang gitu ya toh. Ya, katanya sekarang ada ani-ani. Saya tadinya nggak ngerti ani-ani itu apa, saya bilang ya toh. Wow, bahaya sekali saya bilang. Tapi waktu itu, waktu saya berdoa, Tuhan bilang, kamu berangkat ke Jakarta. Waktu saya sampai di sini, saya melayani di persekutuan doa, salah satu persekutuan doa karismatik pertama di Indonesia di Jalan Batu Ceper nomor 6, yaitu keluarga Darius. Ya. Dan waktu itu Allah bekerja, di luar saya mengerti Allah bekerja luar biasa, rumahnya cukup lumayan, kurang lebih ada 60-an atau 70 orang hadir di sana, dan kuasa Tuhan bekerja menjamah. Pak, kalau saya masih kenal Pak Fred Lalamentik almarhum, itu salah satu presiden chapter juga dulu. Allah melawat dia, dilepaskan dari kuasa-kuasa gelap, dan beberapa orang terlempar dari kursi itu. Saya bilang, wah ini ada apa ini, saya bilang. Dan roh jahat diusir di sana. Dan di situ saya bilang, wow, gak tahu Tuhan mau bekerja seperti ini di Indonesia, di Jakarta. Jadi saya senang, saya diundang di salah satu keluarga, tokoh-tokoh di Full Gospel dulu. Saya masuk di rumahnya, dia seorang banker. Saya datang ke rumahnya, saya ngobrol di situ, ngobrol di ruang tamu, ini kamarnya. Tiba-tiba mata saya dikasih lihat, tembus ke belakang tembok. Ya. Dan Tuhan bilang, gara-gara patung di situ, ada patung di atas tempat tidur mereka, itu membuat keributan di kamar. Ya. Terus Tuhan kasih lihat gambarnya, patungnya itu kepala singa. Saya bilang pada beliau, di kamarmu ini, di atas tempat tidurmu ada patung kepala singa, ya, dan itu bikin kamu ribut di kamar, selalu ribut. Dan akhirnya mereka bertanya sama saya, kok kamu tahu? Enggak, saya enggak tahu. Tuhan melihatkan itu. Terus saya dibawa masuk ke kamar, waktu saya masuk kamar, betul. Saya tanya, beli di mana? Di Singapura, ya, di salah satu tempat peribadatan di sana, dan itu ada isinya.
Dan saya bilang turunkan itu bukan penjaga, itu penghancur. Kalian kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan waktu selesai diturunin, tiba-tiba Tuhan kasih lihat saya lagi di atas lemari mereka, lemari ganti mereka itu sedikit tinggi, hampir sampai di atap. Tapi ada masih ada mungkin sekitar 30-40 cm jaraknya. Tiba-tiba saya lihat di situ ada patung. Patung itu laki-laki ditarik bajunya oleh perempuan sampai robek. Itu patungnya begitu. Terus apa yang terjadi? Saya bilang itu ada patung di sini. Saya nggak tahu siapa yang kasih, tapi ini patung ini dikasih oleh orang yang jahat terhadap kamu sebenarnya. Ini bikin perceraian. Nah, si bapak ini tanya sama istrinya, apa kamu tahu ada patung di atas? Nggak ada Pak. Pak, di sana nggak ada patungnya itu. Nggak. Terus saya bilang enggak, pasti ada. Itu Tuhan kasih tahu. Terus dia panggil Mbak, si pembantu, Mbak cepat ke sini. Di atas ini ada patung nggak? Si Mbak bilang nggak ada Nyonya. Saya tiap hari bersihin, di situ nggak ada patung Nyonya. Kalau Nyonya nggak percaya, pegang aja di atas lemari itu. Kalau ada debunya, berarti saya nggak pernah bersihkan. Saya bilang ada, tolong ambil tangga. Waktu mereka ambil tangga, si pembantu naik, matanya kebuka. Kaget, ada patung Nyonya, ada di pojok. Kata gitu. Dan waktu diturunkan betul, gambarnya seorang laki-laki, bajunya ditarik sampai robek oleh perempuan. Dan kami hancurkan hari itu, tidak taunya mereka punya banyak yang aneh-aneh di rumah. Yang bukan dari Tuhan, yang harus dimusnahkan. Karena Alkitab bilang Ulangan 7, 25, 26, semuanya itu harus dimusnahkan. Karena itu kekejian bagi Tuhan. Puji Tuhan, Allah bekerja luar biasa, amin. Dan saya hadir di salah satu keluarga, sekarang beliau sudah tidak jadi menteri. Saya datang ke rumahnya, waktu saya masuk ke rumahnya, itu kalau masuk rumahnya, di sini ada gang begitu, ini sekretaris pribadi, saya jalan situ, terus itu ada gantungan baju atau jas untuk payung gitu. Waktu saya jalan, kepala saya kayak diketak tuh. Wah gitu, wih ini siapa? Kurang ajar, saya bilang dalam nama Yesus, saya bilang. Waktu saya bilang dalam nama Yesus, saya lihat tuh, tembus di atas, ada batu hitam di atas. Wah kurang ajar nih setan nih, saya bilang. Udah saya masuk sampai di situ, terus saya rasa rumah ini banyak setan. Jadi waktu duduk saya bilang, rumahmu banyak setannya. Si ibu bilang, kok bapak tahu? Bukan tahu, tapi Tuhan kasih tahu, ini setannya banyak di sini. Kamu pasti terganggu. Dan waktu saya ngomong begitu, mata saya dibawa suruh tembus sampai ke taman. Di taman itu, di pojok-pojoknya, saya bilang ada ayam dibungkus dengan daun warnanya hitam, diikat dengan tali hitam juga. Keluarkan itu di pojok sana, pojok sana. Saudara mereka keluarkan, kaget juga. Kita ini baru masuk, ini rumah dinas. Saya bilang, ini mesti harus dihancurkan. Supaya hidupmu bisa terlindungi oleh kuasa Tuhan. Saudara, Allah kita hidup. Saya percaya bahwa Allah kita hidup. Haleluya. Amin. Dahsyat sekali Tuhan kita. Itu sebabnya saya mau bagi dua bagian karena kita singkat ya. Karena ini bukan ibadah hari Minggu ya. Nah, ini kan breakfast meeting. Jadi kalau breakfast berarti pendek meeting. Kita breakfast kan pendek. Nah, mari kita lihat sama-sama Bilangan 33 ayat 55. Kenapa? Saya bagikan hari ini next level. Temanya dari FGBMFA waktu ini level up. Next level itu punya Tuhan, level up dari saudara. Mesti bangun, mesti naik gitu aku ya. Tuhan mau next level, saudara kalau nggak level up juga nggak jalan gitu. Jadi dua belah pihak, ada anugerah tapi ada kemauan. Dua ini bertemu, mujizat terjadi. Amin. Mari kita lihat Bilangan 33 sedikit saja. Dua bagian ya. Yang pertama soal bagian ini untuk membuat saudara bisa level up. Karena Tuhan punya rencana untuk saudara next level. Oke, Bilangan 33 saudara bisa buka. Oke, saya buka dulu. Yes, ayat yang ke-55. Saya lihat ini. Ya, thank you so much. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, kalau kamu tidak menghalau, ingat baik-baik, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu, seperti ada kertas di depanmu, ya. Nih, selumbar di matamu, kau tidak bisa lihat nanti. Dan dikatakan seperti duri yang menusuk lambungmu, ya,
Dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Kau akan misleading. Kau tidak bisa pas. Saudara tahu ada kata dosa. Dosa itu memang pelanggaran terhadap firman Allah. Tapi kata dosa itu artinya misleading. Tidak searah dengan tujuan Allah. Saudaraku, itu dosa. Jadi FGB MFI punya visi, tapi kalau saudara pernah usir penduduk itu, saudara diomongin apapun tidak kelihatan. Tuh Pak Johnson teriak-teriak, mana aku tidak lihat apa-apa. Gitu. Ya. Yang luar biasa lah, yang bahaya lagi, dia akan jadi duri di lambungmu. Gitu. Nah, ada benih firman yang ditebarkan Lukas 8, ditebarkan 1 di pinggir jalan, 2 di tanah yang berduri. Firman tumbuh. Tapi karena dihimpit oleh duri, maka firman itu mati. Sayang banget kan, sudah breakfast meeting, sudah ikut meeting sampai Minggu meeting, Senin meeting, Rebo meeting, semua meeting terus. Tapi hidupnya sakit-sakitan. Berkatnya ketahan terus, kena duri. Kebutuhan perut ini kan bicara berkat, jasmani. Kena duri terus, firmannya mati terus. Gak ngalami, orang lain kok bisa alami mujizat, kok saya enggak ya? Berarti kan ini tahu. Karena ini, kondisi ini banyak terjadi di antara gereja Tuhan. Mari kita lihat dulu ya, kita hubungkan langsung ya. Yohanes 11, kita akan lihat sama-sama 44 mungkin lebih baik langsung. Yohanes 11, 44. Mantap. Oke, lihat ayat ini. Orang yang telah mati itu, ini bicara, saya singkat ya. Ini Yesus datang ke tempat Lazarus yang sudah mati. Ya, 3 hari 3 malam, udah mati dia. Ya. Yesus datang ke kubur itu dan dia berkata, angkat batu itu, terus Yesus berseru, hai Lazarus, keluar. Lazarus keluar, bangkit. Tapi coba lihat, dia bangkit. Orang yang telah mati itu datang apa? Keluar. Hebat ya, kuasa kebangkitan Tuhan yang punya. Tapi lihat, kaki dan tangannya masih terikat dengan apa? Kain kafan. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh tadi itu. Selumbar di mata. Kain peluh. Kata Yesus padanya apa? Bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Saudara, untuk bangkitkan orang mati itu kuasa Tuhan. Tapi untuk lepaskan ini, murid-murid bisa. FGB MFI bisa tolong orang lain. Amin. Haleluya. Amin. Dan bayangkan saudara, banyak orang Kristen sudah model kayak gini. Sudah bangkit, percaya Tuhan gitu kan. Kayak, Bapak siapa tadi? Nah, Pak Daniel nih, percaya kita udah bagus tuh. Baru terima Yesusnya 2013. Bayangkan. Jadi banyak orang di gereja, jangan kaget, yang modelnya masih gini. Ting, 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 ting. Kalau orang di gereja modelnya kayak gini semuanya, siapa mau masuk gereja? Baru masuk, mayat semua di sini. Ngerian, cok. Jangan sampai di FGB MFA juga gitu kan. Masuk gitu, loh kok mayat semua di sini, menakutkan. Gitu, nggak bisa nyapa. Gitu. Tadi saya senang bisa ketemu, bisa relasi dengan baik, bagus sekali ya. Amin. Nggak terikat tuh, tangannya masih bisa. Amin. Orang bisnismen kan mestinya suka memberi. Gitu. Nggak ada yang amin kalau sudah beri. Rumus kerajaan surga apa? Beri. Maka kamu akan apa? Diberi. Amin. Ya, saya pengalaman yang sederhana saya praktis saja kasih tahu buat saudara bahwa orang kalau ketemu Tuhan, Tuhan mau naikkan saudara. Pertama ya, saya mau bilang sama saudara. Ayat itu berkata begini, hendaklah kamu kudus karena Allah itu kudus. Amin. Hendaklah kamu apa? Kudus karena Allah kudus. Katakan sama-sama, hendaklah kamu kudus karena Allah kudus. Saudara tahu kata kudus? Kata kudus dari bahasa Yunani diambil kata-kata dengan kata kados. Kados itu artinya naik lebih tinggi, next level. Jadi kalau saudara bertemu Tuhan Yesus, hidupmu dulu ini di sini, di lumpur dosa, dunia, gitu saudara. Terus waktu saudara ketemu Yesus, Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Tiada seorang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, jadi lewat Yesus
Tuhan kita yang mati di kayu salib untuk menebus kita, kata Kisah Rasul 4 ayat 11, tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia sehingga manusia bisa selamat. Hanya nama Yesus. Amin. Good. Nah, jadi saya mau bilang, saudara terima Yesus, bangkit. Betul. Tapi modelnya masih tonyong, pocongan kan ini. Orang dulu kan dikit gini. Ya toh, bayangkan. Coba lihat sebelah-sebelahmu dulu. Itu pocongan atau sudah lepas ya? Haleluya. No problem. Yang penting saudara datang ke sini berarti di tempat yang betul. Kenapa? Karena ada saudaramu bisa lepaskan tali-tali. Haleluya. Amin. Lepaskan. Kalau saya ulang lagi ke Bilangan 33, kalau kamu tidak usir penduduk yang pernah tinggal di negeri itu, dia akan jadi selumbar di matamu. Penduduk yang pernah tinggal di negeri ini. Apa itu? Semua. Kutuk nenek moyang. Kutuk nenek moyang dari penyembah berhala. Kutuk nenek moyang dari perzinahan. Kutuk-kutuk hidup kita. Gitu? Dosa-dosa yang kita lakukan. Itu kita mesti usir. Ya. Iblis itu enggak bisa didiemin. Gitu. Harus diusir. Gitu. Kalau dia didiemin, dia bahagia sekali. Apalagi orang Eropa pikir nggak ada setan. Itu bahagia sekali dia. Nah, saya mau bilang sama saudara, ini bahaya banget kalau orang Kristen tidak usir. Langsung kita lompat langsung waktu kita singkat, Roma 8 ayat 1-2. Kita buka sama-sama. Nah, sekarang kita akan masuk bagian yang kedua, supaya kita next level. Gitu. Saudara harus apa? Level up, itu kan Pak Dali terima itu kan, level up, amin saudara. Jadi next level itu Tuhan punya, level up saudara harus lakukan. Aku mau Tuhan, aku mau usir semua penduduk di situ. Saya mau usir semuanya. Itu penghalang, itu yang membuat saya tidak maju, itu yang membuat saya tidak bisa lihat visi dari FGB, MFI, itu yang membuat saya tidak bisa bergerak bersama dengan presiden nasional yang ada, bersama tim yang ada dan sebagainya. Demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, jadi siapa yang dalam Kristus Yesus, dia merdeka. Kata di sini tidak ada penghukuman, saudara bebas. Ya, Pak John Thompson ini kan orang hukum, jadi lebih gampang. Coba lihat ayat 8-nya. Ini lihat 8-nya. Ayat 2-nya, sorry. Ayat 2-nya berkata begini. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kata roh, saudara garis bawahi. Roh yang memberi hidup, bukan kuat gagamu. Tapi roh, kuasa Allah. Itu yang memberi hidup, yang memerdekakan kamu. Amen. Nah, saya mau bagi ini. Ini istilahnya secara yuridis. Saudara perlu de factonya. Iya toh? Saudara tidak cukup cuma pegang cek. Kemana-mana bilang, aku kaya loh. Oh ya, dicek itu ada tulisannya 1 triliun. Wah lumayan itu. Wow. Ya. Tapi saudara tidak pegang duitnya. Cuma kertas itu aja. Saudara mesti realisasikan. Amin. Saudara ini janji Tuhan. Siapa yang ada dalam Kristus, dia bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tuhan, aku sudah merdeka di dalam Engkau. Apa yang harus saya buat? Saya usir. Gitu. Semua penduduk yang pernah tinggal di sini. Sakit hati, kecewa. Saudara hati-hati. Sakit hati itu bahaya. Saya melayani orang-orang yang disembuhkan dari kanker. Rata-rata disembuhkan dari sakit hati. Orang bisnis itu paling gampang sakit hati. Kenapa? Ditipunya banyak. Gitu. Wah, di FGB MFI sampai banyak orang nggak muncul. Kenapa? Karena teman sebelah minjem nggak balik-balikin duitnya. Waduh, ini wah saya bilang jangan, FGB MFI bukan tempat pinjam uang, tempat memberkati. Haleluya. Amin, saudaraku ya. Dan ini luar biasa. Saya mau bagi bagian ini, yang terakhir ini, yang kedua yaitu roh. Kita masuk kepada kata roh ini. Ini yang membuat saudara bisa level up. Ini yang membuat engkau di posisi yang namanya next level. Gitu. Mari kita lihat. 2 Korintus 3:17 saja. Iya, setelah itu kita akan sama-sama berdoa ya. 2 Korintus 3:17 berkata begini. Saya mau saudara lihat ini. Sebab Tuhan adalah roh. Amen.
Artinya roh itu apa? Tuhan tidak dibatasi waktu, ruang, keadaan. Dia adalah Allah yang omniperson. Allah yang maha hadir. Yang hebatnya, dia hadir di sini. Full Gospel tempat lain juga ada meeting, mungkin lagi di Amerika itu ada meeting lagi di tempat lain. Tuhan bisa hadir di sana. Omnipresent. Yang luar biasa. Sebab Tuhan adalah roh. Itu Allahmu. Allah yang tidak dibatasi oleh apapun. Amen. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Vivi itu istrimu. Iya, Pak Alexander, Pak Laude ini kenal istri saya. Karena beliau-beliau angkatan 45, jadi kenal semua itu. Karena istri saya dulu pemimpin pujian, juga melayani sama mereka juga, Lexi ya. Dia dulu vokal grup. Dulu istri saya, zaman-zaman itu masih zamannya Franda Romes. Itu ya, artis itu ya. Dia yang jadi saksinya, mereka yang nyanyi. Terus nanti kadang-kadang Pak Jeremy Arim almarhum yang berkhotbah atau Pak Damaris ya. Dan saudaraku, waktu itu Tuhan bilang, oh ya, saya itu KKR di Bandung, terus lihat ada pemimpin pujian cewek keren banget tuh, cantik keren gitu. Kalau dia tahu siapa istri saya, jangan kaget gitu, mantap sekali. Waduh, luar biasa. Usia 65 tetap cantik, hebat sekali ya. Enggak pakai botok-botok, enggak pakai. Hati gembira, obat yang paling manjur. Itu aja, selesai. Bagus sekali ya. Kok pas ada 2 ibu di sini. Nah, saya mau bilang sama saudara, Allah kerja luar biasa. Tuhan bilang, itu istrimu. Oh ya? Dan dia bergabung dengan pelayanan kami di Surabaya pada tahun 84. Dia datang ke Surabaya mau bergabung dengan tim pelayanan kami. Tim pelayanan saya dulu namanya Integrity Ministry di Surabaya. Kami bantu banyak gereja, gitu. Ya, saya pernah ke sebuah gereja. Saya datang ke gereja itu, saya bilang ini gereja ngawur nih, saya bilang. Ini banyak nggak benar nih, saya bilang. Saya panggil, nggak taunya mereka bilang, betul Pak, di gereja ini ada setan. Kurang ajar nggak? Setan sekarang berani masuk gereja loh. Saya bilang, wah kok bisa? Mereka bilang, pernah waktu doa malam si song leader ini dipindah, ditaruh di atas piano sama setan. Lagi nyembah loh, bisa dipindah sama setan. Saudara, dengar baik-baik. Setan tidak peduli sama lagumu. Setan tidak peduli dengan tempatmu. Setan tidak peduli salibmu berapa. Setan tidak peduli dengan banyaknya Alkitabmu. Yang setan takut kalau engkau bergantung sama Yesus. Kalau engkau bersama Yesus, dia gentar luar biasa. Amen. Dan saudara, apa yang terjadi waktu Tuhan bicara seperti itu, dia datang, saya langsung bilang, Tuhan bilang sama saya, kamu istri saya. Ya, tapi jangan jawab dulu, sembahyang dulu, ya toh, supaya keliru saya minta maaf, ya toh. Tapi kamu ini pasti, saya bilang, karena Tuhan bicara seperti itu, berdoalah, ya. Dan dia bilang, oh, kapan kamu dengarnya? Saya bilang, oh, saya dengar tahun 80. Ini nikah tahun berapa tuh sampai lupa saya. Nah, saudaraku, ya, saya nikah 89 kalau tidak salah. Sudah 88, 87 saya sampaikan itu. Dan saudaraku, saya bilang nanti Tuhan akan buka jalan. Singkat cerita, waktu mau menikah, saya harus mengundang kurang lebih 1.500 orang. Duitnya cuma sampai 300.000 saudaraku. Saya bilang, Tuhan, bagaimana Tuhan? Ya. Tapi hari sebelum saya menikah, 1 bulan sebelum menikah, saya tidak boleh pergi kemana-mana. Saya harus diam di tempat berdoa. Lah hidup saya ini karena pelayanan. Lah kalau nggak pelayanan, saya nggak ada berkat. Saya bilang, terus bagaimana menikahnya? Gitu. Karena dulu saya ini penginjil, bukan seorang gembala. Jadi saya hidup karena percaya. Ya. Tapi saya sudah dilatih dari dulu, dari waktu awal. Ya, latihan awalnya sederhana kok saudaraku. Saya lagi doa, Tuhan bilang, saya di Surabaya, itu yang saya bilang. Kamu pergi ke Jakarta, nanti kamu ketemu dengan 1 orang. Saya bilang, Tuhan, saya cuma punya uang gocap. 50 rupiah, gitu. Mau ke Jakarta dari rumah saya, orang tua saya Jalan Sumatera, itu kalau ke Wonokromo tempat sampah bus dulu itu 25 rupiah. Dari Wonokromo ke Juanda Airport 25 rupiah, habis. Tapi bemo sampai di depan Juanda itu nggak sampai airport, so. Berapa kilo? 3 kilometer sebelum airport dia berhenti. Karena bemo itu kalau kedengar suara pesawat mungkin langsung meledak dia. Dia nggak boleh dekat-dekat sama pesawat. Jadi saya mesti jalan kaki. Dan Tuhan bilang sama saya, kamu pergi ke Jakarta. Ya, aku akan pertemukan kamu dengan seseorang. Waktu saya sampai di counter di airport, Jakarta, ya saya berdiri di situ, saya ngantri.
Karena di pikiran saya, orang ini pasti keluarkan tiket, orang counter. Jadi waktu saya sampai depan counter itu, saya tersenyum, dia tanya, Bapak, Mas mau ke Jakarta? Ya, nggak ada tulisannya Jakarta, mau kemana lagi? Ya. Saya bilang, iya ke Jakarta, saya bilang gitu. Dia senyum, saya senyum. Saya pikir dia keluarkan tiket, saya senyum lagi, dia nggak senyum, senyum lagi, nggak senyum. Waduh, saya mundur daripada diamuk orang ya, saya mundur ya. Saya ngantri lagi, saya ngantri, yang kedua, sampai di depan, saya senyum lagi, ke Jakarta Mas? Iya, saya bilang gitu. Tapi dia nggak keluarkan tiket, ya saya senyum lagi. Dia senyum juga, saya senyum lagi, lama-lama nggak senyum juga. Waduh gawat nih, saya ngantri lagi yang ketiga kali, mundur lagi. Waktu sampai antri yang ketiga itu itu mulai goyang. Saya bilang, Tuhan, malu loh Tuhan, itu orangnya pasti ngeliatin, kasihan, masih muda udah gila, ya toh? Pasti, apalagi orang yang sebelah saya pikir, ini ngapain bolak-balik ngantri orang ini, ya toh? Waktu sampai di bagian urutan ketiga, saya sudah mulai gentar nih, saya bilang Tuhan tak tinggal loh Tuhan, saya malu ini Tuhan, saya malu, saya bilang gitu. Saudara, tiba-tiba ada satu orang lari, sampai hari ini saya nggak kenal orang ini, lari, dok, Victoria. Saya nolak, orang saya ke airport ada orang tahu kok, gitu ya. Dulu kan belum ada handphone kayak kita gini kan, ada orang tahu, saya nggak pernah selfie apa-apa. Victor, iya. Terus dia langsung keluarkan satu amplop sebesar ini, maaf, terlambat. Apa terlambat? Aku nggak ngerti. Saya bilang, apa Pak? Tidak apa-apa, Tuhan Yesus memberkati. Lari. Sampai hari ini saya nggak kenal orang itu. Gitu. Terus saya buka amplopnya, waktu ini kan sudah dekat sekali di counter. Saya buka, duit, bukan daun, duit. Waduh, duit. Saya bilang ini mah bukan ke Jakarta, ini bisa bolak-balik luar negeri. Saya bilang, banyak amat, saya bilang. Persis giliran saya sampai di counter, orangnya udah marah. Lihat saya langsung, ekonomi habis, gituin. Saya bukain amplop saya, business class, saya bilang gitu. Orangnya bilang apa? Kenapa nggak beli dari tadi? Dia bilang gitu, dia nggak tahu. Ini telat. Yang telat dia, bukan saya. Ini telat, ya toh? Iya toh? Dan saudara tuh, di amplop itu putih semua, nggak ada nama, alamat, nggak ada. Saya cari di bagian uang juga, mungkin ada kartu nama, nggak ada. Sekarang saya tahu bahwa malaikat nggak punya alamat di bumi. Ini malaikat nggak ada alamatnya, dia datang, cuma telat dia, nggak tahu siapa yang ganjel. Itu, saudara, Allah kita hebat. Amin. Jadi saya dilatih untuk itu. Jadi waktu saya suruh diam sebulan, ya sudah, saya menyerah. Saya bilang sama istri saya, pokoknya nanti saya akan datang ke keluargamu, saya akan kasih mas kawin, dan sebagai hamba Tuhan, masa saya datang ke orang tua, Pak, ini saya pendeta Pak, saya bawa mas kawin, namanya Alkitab, Pak, di sini komplit semuanya, kan tidak bisa begitu kan? Gitu. Saya bilang Tuhan, ya berikan jawaban Tuhan. Saya mau beri anting istri saya berlian, kasih kalung berlian, gelangnya berlian gitu ya, biar dia tersenyum, dan saya mau jadi berkat nanti waktu pertunangan dan pernikahan. Tak sembayang itu soal. Hebat, singkat cerita ya. Ini kan mau level up ya. Jadi bisnismen harus belajar untuk percaya bahwa Allahmu hebat. Dunia boleh kacau nggak karuan, Allahmu nggak pernah kacau. Allahmu itu jelas, Allahmu itu hebat, Allahmu itu dahsyat. Amen. Dan apa yang terjadi? Waktu saya berdoa, Tuhan bilang Yesaya 60 ayat 5. Saya bilang, apa Tuhan? Yesaya 60, bolehlah baca ya, boleh bukalah. Yesaya 60 ayat 5, 1-2 menit lagi ya sebelum kita berdoa ya. Haleluya. Yesaya 60 ayat 5, saya senang juga ada beberapa orang yang baru hadir, jadi masih kebagian firman yang saya bagi. Yesaya 60 ayat 5. Pada waktu itu engkau akan heran. Saudara, kalau saudara heran itu kayak apa sih? Wow, gitu kan. Engkau akan heran, melihat dan apa? Kau akan melihat. Saudara, kalau engkau tidak usir, kau tidak bisa lihat. Kau harus usir semua penduduk itu. Jadi kalau engkau tidak bisa lihat, saudara, nggak lihat rencana Tuhan, nggak lihat visi, nggak lihat janji Tuhan. Kau akan heran kalau Tuhan bekerja. Amin. Engkau akan melihat dan apa? Berseri-seri. Wah, bangga. Terus apa? Engkau akan apa? Tercengang, wow, dan akan berbesar hati, wow. Terus apa? Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih padamu. Ini kalau rema buat saudara ya, dahsyat. Kekayaan dari seberang laut akan beralih. Saudara nggak bikin apa-apa, Tuhan yang pindahin.
Musimnya ke sono sekarang ke sini. Haleluya. Amin. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Iya. Saudara masih percaya nggak ayat ini? Iya. Amin. Itu luar biasa. Waktu saya berdoa, saya bilang, baca ayat ini dongeng, saya bilang gitu, cerita aja, saya bilang gitu. Roh Kudus bilang, tidak akan terjadi. Singkat cerita ya, saya pulang pelayanan, ibu saya bilang gini, ada satu bapak nungguin kamu. Dari jam 6 nungguin, makan malam terpaksa mama saya siapin katanya. Dia mau ketemu kamu. Kamu udah pulang-pulang. Saya pulang setengah 12 malam. Orangnya pulang jam 11. Ya, karena udah malam gak enak sama mama saya dengan keluarga. Terus dia bilang, pamit deh, nanti biar kalau Victor pulang bilang aja saya mau ketemu. Dan dia bilang gini Victor, dia sudah 3 hari tidak tidur malam. Dia harus ketemu, kalau enggak dia enggak tidur. Loh, apa saya ini obat tidur apa? Saya bilang, tidak. Orang tua saya bilang, cepet, kasihan lu, dia enggak tidur 3 malam. Kamu datang. Saya bilang, Mam, saya capek sekali, saya mau tidur dulu. Gitu. Dan saya istirahat, pagi setengah 6, anaknya udah datang, anaknya yang nyariin saya, udah datang depan rumah. Sambil bilang gini, papa saya sudah nggak tahan, dia harus ketemu. Ya, mana Mas Victor ada di mana? Waduh, saya dibangunin, saya dibawa ke rumahnya. Dan waktu saya masuk rumahnya, bapaknya lihat saya, ya ini, kayak maling. Ya ini malingnya kayak gitu itu. Ini dia. Saya tanya, ada apa Pak? Duduk. Dia bilang, aku ini nggak tidur. Dia bilang, ceritanya bagaimana? Saya ini orang dari luar pulau. Tuh. Kekayaan dari seberang laut. Datang padamu. Hebat ya. Dia bilang gini, saya ini dari luar pulau. Saya nggak tahu bagaimana. Saya ini tidak percaya. Gereja karismatik. Kayak nggak percaya. Itu maksudnya apa Pak? Tapi Tuhan bangunkan saya. Ya, tiap malam suruh bangun. Bangun. Berkati hambaku Victor di Surabaya. Kalau engkau memberkati dia, aku berkati engkau. Wow. Saya bilang, oh ya Pak. Ya. Saya harus berkati kamu. Kalau enggak, saya enggak tidur. 3 malam enggak tidur. Dia bilang, ini mau keempat. Dia bilang. Jadi dia bilang, aku harus berkati engkau. Dia bilang ini, panggil anaknya. Bawa satu tas, dulu zamannya masih tas ekolak ya. Kulit itu kotak, tas ekolak. Taruh di plak, terus dibuka. Lah saya kan dulu belum ngerti, umur saya baru berapa. Dibuka begini, plak. Waduh, saya bilang, Pak, dulu saya lihatnya cuma di film Pak. Ini Pak, saya bilang gitu. Waktu dia buka, plak gitu dia bilang, ini buat kamu. Saya bilang, maaf Pak, saya berdoa tadi pagi dan saya tidak terima apa-apa. Sorry. Ya, karena di pikiran saya apa? Ananias dan Safira pernah berbuat dosa sehingga dia mati di depan bait Allah. Karena dia berkata, ini hasil penjualan tanah. Padahal enggak seluruhnya dikasih, tapi dia bilang, ini seluruh hasil penjualan tanah. Petrus bilang, kenapa kamu mendustai roh Allah? Langsung mati. Gereja kurang ini sekarang. Nipu-nipu masih keren di gereja. Musiknya kayak gini nih, nipu mati di gereja. Pok gitu. Tambah mantep. Haleluya. Itu udah di gereja nipu lagi. Waduh, duit pencucian uang ditaruhin di pendeta. Kurang ajar kan? Bahaya kan ini. Saudara, Ananias Safira mati. Saudara, waktu saya ingat, saya bilang, Pak, sorry, saya enggak terima apa-apa. Dia nangis sih Bapak, kayak anak kecil. Kalau kamu tidak terima, saya nggak bisa tidur Victor. Karepmu dalam hati saya nggak ngerti. Saya bilang, tiba-tiba dia bilang, oke, kalau gitu kita berdoa. Loh, kalau berdoa saya setuju. Dia bilang, ayo kita berdoa. Dia doa. Tuhan, hambamu tidak mau terima. Kayak anak kecil ngomongnya soal, kau tahu dia Tuhan. Tiba-tiba Yesaya 60 ayat 5 di kepala saya. Yesaya 60 ayat 5. Saya diam aja, saya tidak reaksi. Saya pura-pura aja. Tiba-tiba si bapak ini peluk saya. Dia bilang, ayo. Tadi Tuhan bilang, aku sudah bicara pada hambaku. Kamu harus terima. Tuhan bilang, aku sudah bicara sama hambaku. Saya lihat dia, saya senyum aja. Ayo, kamu tidak boleh bohong. Tuhan tadi bilang, aku sudah bicara sama hambaku. Yesaya 65. Saudara, waktu dia bilang begitu, betul Pak. Tuhan sudah bicara. Tolong, dia bilang, Pak, kalau bukan Tuhan saya tidak akan lakukan ini. Karena saya tidak kenal Bapak. Ya. Dan saya mau Bapak mengerti hal itu. Saudara, dia buka blok. Langsung dia bilang, ini buat kamu. Saudara, hari itu saya udah kayak
raksasa pertama di muka bumi yang berdiri tegak. Jualan masuk, waduh, di Surabaya dulu ada Wijaya Shopping Center. Itu tempatnya orang jual emas, berlian, orang Surabaya pasti tahu. Saya masuk tuh, wah gaya banget. Dan waktu saya diberkati dengan keuangan itu, Bapak ini masih tanya lagi, nomor akunmu berapa? Nanti setiap bulan saya isi. Saya bilang, Pak sorry, saya ini hamba Tuhan. Akunnya di sorga. Loh, kalau kamu pergi-pergi tuh, duitnya dari mana? Dari sorga. Loh, ya saya tahu dari sorga. Tapi masa dia jatuh dari langit? Enggak juga sih Pak. Loh, terus kamu simpannya duitnya di mana? Di dompet Pak. Mau di mana lagi? Loh, kamu enggak punya nomor akun Bang? Enggak punya. Iya. Enggak punya Pak. Wow, dia bilang, kok bisa? Dia bilang, mulai hari ini saya akan bukakan di bank saya, akunmu, saya akan mengisinya setiap bulan. Sorry, itu saya ngerti, tapi jangan lakukan. Kalau yang ini saya terima, karena Tuhan janji itu. Saudaraku, saya jalan sampai di Wijaya Shopping Center, saya lihat toko, lampunya itu kayak lampu Natal, padahal nggak mati hidup. Saya yang lihatnya, bla bla begitu. Saya lihat, oh ini mungkin tokonya. Saya berhenti, saya depan situ, pegawainya keluar semua, dikira saya rampok, karena saya bolak-balik lewat terus. Saya lewat tak liatin, kan saya ngecek dulu dalam roh, ini toh Tuhan gitu. Jadi ini pegawai ngeliatin saya, pas saya datang saya bilang, masuk, saya lihat, bosnya lagi ngerjain sesuatu di ruang kaca gitu kayak gini, di tengah. Saya bilang, itu bosmu ya? Iya. Ada apa Pak? Saya mau bicara, saya mau buat emas, saya mau beli berlian. Oh gitu toh, ntar ya, langsung dia masuk, bosnya lihat saya, masuk kata gitu. Saya masuk, persis saya masuk, saudara tahu. Di meja itu, si engkoh ini, si bapak ini, lagi bikin berlian yang mau dicoba-coba. Di cincin V, antingnya V, kalungnya V, gelangnya V. Saya lihat semua, saya bilang, Pak ini buat siapa? Dia bilang apa? Belum tahu, saya lagi coba-coba. Itu buat saya. Bikinin. Wah, dia lihat saya. Kamu ini siapa? Masih muda. Dia bilang, saya hamba Tuhan. Wah, keren. Nah, hamba Tuhan, amin. Nggak pakai diskon. Haleluya. Amin, saudaraku. Jangan ngalang alma mater kita, jangan dirusak ya. Itu pendeta mesti diskon. Jangan dong. Pendeta juga anak raja. Haleluya. Amin. Dan saudara, apa yang terjadi? Saya bilang, itu buat saya. Oh, kok bisa? Istriku Vivi, saya Victor. Mantap loh. Saya bilang, oke, kalungnya juga kamu bikin V, ini juga. Berapa harganya? Wah, ini cukup mahal. Udah, kamu bikin aja. Saya beli. Sampai dilihat saya. Belum pernah saya ketemu anak muda kayak kamu. Loh, saya ini hamba Tuhan. Gitu. Tuhan saya tuh hebat. Orang ini dengerin saya. Dia bukan orang Kristen. Saya cerita tentang kasih Tuhan. Menetes air mata. Saya bilang, you boleh bisa uang, tapi kebahagiaan hanya dari Tuhan. Dia bilang, boleh nggak kamu berdoa buat istri saya? Istri saya kanker stadium 4. Sedang tergeletak di rumah. Mungkin kami akan terbangkan karena situasinya berat sekali. Saya bilang, Pak, saya akan datang. Saudara, besoknya saya ke rumahnya. Pagi hari, sembayang. Dan apa yang terjadi? Istrinya dijamah Tuhan. Mengalami sukacita. Ketawa luar biasa. Dan dia terima Yesus sebagai Tuhan. Singkat cerita, dia sembuh dari kanker 100%. Totally, hidup sampai hari ini. Allah kita hebat. Amen. Luar biasa. Tuhan jamah dia. Dan apa yang terjadi? Lihat istrinya bangkit, senang makan sama-sama. Saudaraku, terus dia bilang, oke, kita makan yuk di restoran. Ini belum pernah istri saya duduk kayak gini. Istri saya bisa duduk, wajahnya senang. Belum pernah. Ini baru pertama kali dia bilang, ada Yesus. Dia yang ajaib. Tidak ada satu manusia pun bisa lakukan sesuatu yang seperti ini. Yesus sanggup. Saya bilang gitu. Singkat cerita ya, saya ini umur 4 sudah mati. Saya itu sudah dipeti. Bapak saya berdoa bersama temannya pendeta Tan Pocing. Saya dikeluarkan dari peti waktu umur 4 tahun. Saya hidup sampai hari ini. Allah kita hebat. Amen, saudara. Ya. Jadi saya mau bilang, kita mesti naik. Gitu, kita harus naik ke lebih tinggi. Amin. Bersama dengan dia. Kudus, kados. Soalnya naik lebih tinggi. Karena engkau ikut Yesus. Amin. Dan saudara, singkat cerita, orang ini bilang apa? Pak, Mas Victor dia bilang, saya kasih semua ini emas, berlian, kado buat Mas Victor. Tidak. Tuhan berkati aku. Aku tidak mau engkau rugi.
Tapi kanker ini biaya saya mahal sekali. Tapi Tuhan sembuhkan. Itu good, itu Tuhan. Bukan saya, Pak. Yesus yang sembuh. Saya nggak ada apa-apanya di sini. Saya bilang, dan ini saya mau bilang, kamu business is business. Ya, kalau kamu kasih diskon itu beda. Tapi business is business. Saya bilang saya bayar. Tapi kali ini Pak, Tuhan berkati saya. Kok saya rasa saya harus berkati. You kasih harga yang paling tinggi buat kamu. Dia bilang nggak bisa begitu. Ya udah kasih harga aja. Pokoknya saya bayar. Oh, saya sudah di backup dari belakang gitu, dari backer sini, apalagi ada Tuhannya di sono gitu. Jadi kan udah backupnya sudah tinggi banget nih. Tidak usah takut. Saya bilang, oke Pak, beresin. Saudara beresin semua. Waktu saya datang ke istri saya, minta di keluarga di Bandung, saya bawa mas kawin. Istri saya tanya, kamu duitnya dari mana? Dari sorga. Haleluya. Allah kita hebat. Amin. Jangan kecilkan Tuhan. Amin. Allah kita nggak terbatas, saudaraku. Jadi saya mau saudara mengerti hal ini. Yang pertama, saudara mesti usir semuanya. Yang kedua, izinkan Roh Allah bekerja. Terakhir ya, kita baca Yohanes 7, 38, 39, terus kita berdoa. Ini breakfast meeting, pendek. Mari kita lihat sama-sama. Yohanes 7, kalau saya nanti selesai, mau ketemu masih bisa bicara. Tapi saya juga ada acara di Center Park, jadi bisa baca Yohanes 7, 38, 39. Mari kita lihat. Ya, Yohanes 7, 38, 39. Berfirmanlah Tuhan, bukan. Yesaya, Yohanes bukan Yesaya. Yohanes 7, menemui Ahas nanti lepot nanti. Barang siapa, Yesus berkata, 37-nya Yesus berkata, barang siapa percaya padaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Amin. Yang dikatakan oleh siapa? Kitab suci. Itulah firman Allah. Yang dikatakan oleh kitab suci dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Mengalir apa? Aliran air hidup. Mengalir satu kegerakan, mengalir satu kekuatan yang luar biasa dibilang. Ayat 39 berkata ini bagian A. 39 sama-sama yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya padanya. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di situ, bahasa Indonesia pakai kata kemerdekaan. Di situ ada breakthrough. Jadi kalau ada Roh Allah, ada terobosan-terobosan. Terobosan di bisnis, terobosan di pelayanan, terobosan dalam iman, terobosan. Engkau akan lakukan itu, engkau akan alami. Katakan sama-sama, ada terobosan. 1, 2, 3, ada terobosan. Mungkin kepanjangan, bilang aja terobosan. 1, 2, 3. Belum semua, katakan terobosan. 1, 2, 3. Luar biasa. Bagaimana mumpung beberapa sudah sarapan, kalau saya bilang terobosan, saya belum turun tangan saya, jangan berhenti. Terobosan! Wah, beri tepuk tangan dulu, haleluya. Amin. Yes, mari kita berdoa. Oh, glad. Ada yang perlu lagi? Enggak ada ya? Oke, mari kita berdoa. Haleluya. Saudara boleh berdiri, saudara boleh apa saja. Mari kita berdoa lebih dulu. Yes. Sederhana, lakukan kata lagu ini. Allah kuasa melakukan segala perkara. Kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia. Ayo arahkan pandanganmu pada Tuhan yang ajaib itu. Segala masa Allahku maha kuasa. Allahku maha kuasa. Serukan, percayai, ucapkan dengan iman. Allah kuasa. Melakukan segala perkara. Oh, Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia. Dia ciptakan seisi. Atur segala masa. Atur segala masa. Allahku. Yang terakhir katakan Yesus kuasa.